Terima kasih dari pembawa acara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru maslihi syai'un fil ardi wala bis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu wa in wajhayn. Alhamdulillah allazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min ad-dhulli wa takbiruhu takbira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi ismika. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Ada enggak ketua di sini? Ada. Yang saya hormati, pertama tuan rumah. Ya, saya banyak terima kasih karena siap untuk menerima kehadirannya Partai Hanura di tempat ini, yaitu di Mamulu. Saya banyak terima kasih Pandit bersama ibunya dan keluarganya. Dan yang lebih utama yang saya hormati adalah ketua-ketua RT, ya. Karena ketua RT tidak boleh gampang Bapak. Ketua RT itu ujung tombak daripada pemerintahan. Dia tahu posisi rumah rayanya, menghadap ke utara, menghadap ke belakang, menghadap ke selatan, timur dan barat. Dia tahu posisi rumahnya. Maka sangat penting seorang RT. Dan kepentingan itu perlu rakyat bekerja sama yang baik. Terus yang saya hormati para bapak-bapak yang sudah dilantik. Ketua ranting ada Pak Ranting tadi. Dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan para kader Partai Hanura yang saya hormati, yang saya cintai. Ibu-ibu hadir juga bersama kita di tempat ini. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah di malam hari ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sempat dipertemukan di tempat ini. Di dalam rangka ada 3 masalah. Pertama, saya hadir di sini untuk bersilaturahmi Bapak-bapak. Yang kedua, saya hadir di sini untuk melatih RT. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah saya mendapat tugas dari Ketua Partai Hanura di Jakarta di pusat, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Wiranto, untuk hadir bersama-sama dengan masyarakat kita yang ada di sini untuk menyampaikan siapa sih Hanura itu dan mau diapakan Hanura itu dan akan dikemanakan Hanura itu nanti. Itulah saya hadir di sini, Bapak Ibu, untuk mensosialisasikan partai kita ini karena sejarah perjalanan partai kita ini baru 6 tahun, ya kurang lebihnya 6 tahun. Tetapi kalau berbicara Partai Hanura, Bapak Ibu, tentu berbicara dengan hati nurani, ya. Karena itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia dia punya hati nurani. Jadi hati nurani lah yang berbicara. Disinilah kader-kader Partai Hanura diwajibkan untuk membangkitkan, untuk membangun hati nurani saya. Seperti adik-adik tadi sudah berbicara bahwa kita punya hati nurani. Ada enggak? Ada yang ada hati nuraninya, ada yang tidak ada. Selama hati nurani tidak ada,
di kedalaman setiap manusia, maka sudah pasti negara kita tidak akan bisa mencapai seperti sasaran yang diharapkan, yaitu keadilan dan kemakmuran. Dan juga hati nurani itu membangunkan kepada seluruh bangsa Indonesia, membangunkan kesadaran spiritual untuk selalu taat kepada Tuhannya. Harus selalu taat kepada Tuhan. Jadi seluruh bangsa Indonesia telah dibangunkan untuk kesadaran spiritual untuk selalu taat kepada Tuhan. Karena memang itu adalah kompas untuk mencapai nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kemuliaan dan nilai-nilai kebenaran ada di hati nurani di setiap kedalaman manusia. Maka lahirlah di dalam sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu Bapak, tadi kalau tidak salah ada diputar di layar bahwa hati nurani itu pemahamannya sudah sampai sejauh mana. Dan hati nurani juga mengajarkan kepada kita untuk sering hormat menghormati, harga menghargai antara satu dan yang lainnya. Adik-adik harus menghargai ibunya, ibu pun juga harus menghargai anaknya. Ibu harus menghargai bapaknya, bapak pun juga harus menghargai ibunya. Secara timbal balik. Dan hati nurani juga mengajarkan untuk saling menghargai sesama manusia. Kita harus saling menghargai. Apalagi sesama antara agama, kita harus menghargai. Bapak Ibu. Ya. Karena itu baru bisa terjalin komunikasi yang baik, yang solid kalau sudah saling menghargai. Apalagi antara sesama agama. Saudara kita dari non-muslim kita harus hargai. Saudaranya saudara Kristen dia harus menghargai orang Islam. Secara timbal balik itu perpaduan. Itulah Pancasila Bapak Tuhan yang besar. Dan sila kedua tadi karena kita saling menghargai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu di dalam Partai Hati Nurani. Kemudian Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang besar. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Kemudian kekayaan yang sangat melimpah dan sangat luar biasa. Kita berkorban, berjuang mati-matian mempertahankan dengan kebersamaan bambu runcing, senjata, tentara, rakyat berjuang mati-matian membela bangsa ini, mengusir penjajah. Sehingga lahirlah kemerdekaan kita. Proklamasi kemerdekaan tahun 1940 itu kita berjuang secara kebersamaan, sehingga perlu dilestarikan bahwa di dalam sila ketiga Pancasila itu persatuan Indonesia. Tapi bukan hanya sampai di sana saja Bapak, karena negara kita ini negara kaya, negara kita ini negara besar, maka perlu diatur. Bagaimana mengaturnya? Supaya keadilan ada, kekayaan ada bisa dinikmati rakyat. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh seorang memperkaya dirinya sendiri. Maka ditunjuklah wakil-wakil kita. Perlu didudukkan calon-calon dewan perwakilan rakyat yang amanah. Ya. Jangan pilih kalau tidak amanah, harus yang amanah. Tujuannya adalah berjuang bagaimana menata kehidupan bangsa ini supaya baik, si kecil bisa menikmati kekayaannya. Perlunya ditunjuk dewan-dewan perwakilan rakyat yang amanah. Ya. Sehingga di dalam sila keempat Pancasila itu lahir kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya. Jadi setelah dewan dia bermusyawarah dan lainnya untuk melahirkan sesuatu rumusan-rumusan yang berdaya guna untuk bangsa ini, untuk rakyat ini. Jangan hanya selalu bekerja untuk membuat rumput laut dan lainnya. Ada peningkatan. Inilah perlunya dulu dewan perwakilan
rakyat dengan penuh musyawarah dan mufakat sehingga melahirkan rumusan-rumusan. Maka lahirlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sila kelima Pancasila. Ya, jadi itu pemahaman mengenai masalah kehadiran Partai Hanura di Indonesia ini. Undang-Undang Dasar 1945 sudah menegaskan bahwa siapapun yang mendapat mandat untuk mengelola negeri ini sudah diberikan rambu-rambu, sudah diberikan acuan, yakni membela warga negara Indonesia dan seluruh negara Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi itu falsafah Pancasila. Semuanya tertuang di dalamnya Bapak untuk kepentingan masyarakat kita. Tetapi sangat disayangkan, seperti adik-adik tadi bicara, bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang hianat kepada rakyat. Tapi tidak semua. Cuma banyak pemimpin-pemimpin yang hianat kepada rakyat. Apakah kita tegak untuk mereka berpura-pura yang mengkhianati? Tidak. Hadirkan Partai Hanura di Indonesia. Karena Partai Hanura hadir di tengah-tengah bangsa ini ingin menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang ada. Bukan hadir untuk memperkeruh suasana bangsa. Itu kehadirannya Partai Hanura di Indonesia. Jadi tujuannya adalah betul-betul hati nurani. Jangan sampai menjanji. Siapa yang dapat proyek di situ? Ada yang dapat proyek? Belum ada, ya. Ya. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Kalau kita melihat, karena pokok permasalahan yang ada sekarang ini adalah pemimpin. Bukan kita mencari ulama, bukan kita mencari ustaz, tetapi kita harus mencari pemimpin yang negarawan. Kita harus mencari pemimpin yang nasionalis, tidak membedakan suku, agama, suku bangsa, apakah orang Bugis, apakah orang tempatan di sini. Semua harus dilibatkan di dalam pembangunan. Tidak boleh ada yang disikat. Karena dia punya hak sebagai seorang warga negara. Ya, ya memang kita susah sekarang ini Bapak. Baru-baru ini kan ada Maulid. Bagaimana perjalanan Rasulullah begitu hebat. Kadang-kadang kalau Maulid itu kan sejarah perjalanan Rasul itu pasti para ulama kita. Luar biasa. Padahal Muhammad itu tidak ada sekolahnya. Tidak punya pendidikan. Tetapi setelah diteliti di seluruh dunia ini, satu-satunya pemimpin yang paling hebat adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering orang bilang bahwa pemimpin yang tidak bisa diganti-gantikan, pemimpin yang abadi, pemimpin yang sejati dan pemimpin yang tidak bisa digantikan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada yang mengklaim sekarang, wah saya Nabi Muhammad tidak. Maka Muhammadun abahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa hataman nabiyyin. Saya tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rasul. Maka Muhammadun abahadi. Muhammad itu dilahirkan bukan untuk kita, untuk majelis ummah di seluruh dunia. Sehingga itulah turun ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Akan datang seorang nabi untuk menjadi contoh dan tauladan. Ya.
di tengah-tengah umat ini. Muhammad Bapak. Nah, kita kan tidak usah sampai mendekati Muhammad. Separuhnya Muhammad untuk memimpin bangsa. Karena Muhammad itu dia juga ahli di dalam perdagangan. Dia ahli perang. Dia ahli macam-macam. Segala-galanya dia kuasai oleh Rasulullah. Itulah sering di dalam kita membawakan maulid, para ulama kita menjelaskan bagaimana kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu dan hadirin yang saya muliakan, kita di dalam menyampaikan mengenai masalah kehadirannya Partai Hanura di tengah-tengah bangsa ini, kita juga dianjurkan oleh pimpinan di pusat untuk mendidik bangsa ini berpolitik praktis. Ya. Karena seperti kalau kita berbincang-bincang begini, itu pendidikan Bapak. Ini merupakan agenda pendidikan. Sama kalau kampanye, ini agenda pendidikan. Nah, kalau kita berbicara pendidikan, sudah pasti seorang guru, Pak Halim, dia mantan guru pensiun. Tentu dia ingin mencerdaskan bangsanya, mencerdaskan muridnya. Sudah pastilah kalau seorang calon, apakah calon dewan, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, tentu di dalam memberikan sosialisasi dia harus mencerdaskan bangsanya. Tidak boleh membodohi bangsanya. Karena itu agenda pendidikan. Tetapi banyak di antara kita sekarang ini segala cara dijayahi dan lain-lain. Nanti kalau mendukung partai saya kasih tanah 2 hektar bagi lagi. Nanti kalau mendukung saya, semua rombengan dari tahun bebas masuk di Demokrat. Nanti kalau mendukung saya, semua anak-anak yang ada di kabupaten pendidikan pegawai negeri berpindah ada petani nanti Bapak ini. Nah, inilah hal-hal yang tidak bisa. Yang sesungguhnya Bapak-Bapak ini punya hak untuk menentukan asas mana yang Bapak. Itulah perlunya hati nurani. Jangan mudah diombang-ambing oleh siapapun, dari pengaruh manapun. Apalagi kalau ada orang tim sukses karena dia merasa bahwa dia dapat proyek. Wah, hebat, didukung ini. Ramai-ramai digalang sana sini. Mari kita duduk. Karena ada kepentingan Bapak. Ini semuanya tidak benar. Tidak boleh dididik rakyat dengan cara-cara yang demikian. Kita harus meluruskan bangsa ini. Sekarang Bapak lihat sendiri di televisi berkelahi terus. Ya tuh. Aku gosok terus, bergosok-bergesek di televisi. Kenapa? Karena ini kita tadi tidak menggunakan hati nurani di dalam menggunakan hak politik Bapak. Yang sesungguhnya hak politik Bapak itu sangat mahal harganya. Tidak ada hanya dengan uang, tidak bisa dinilai dengan uang.